ala asrofil anbiyain Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan rutin Sabtu pagi ini dengan tema Aplul Quran. Salawat serta salam tak lupa juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi dan wasallam. sahabatnya. Yang terhormat kepada guru kita Bapak Ustadz Dede Nugraha, dan yang kami hormati juga tentunya kepada Bapak Ibu pengajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu mari kita mulai saja untuk sesi yang pertama, yaitu sesi kajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Dede Nugraha. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyadha wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Allah berkahi hidup dan kehidupannya. Semoga juga Allah mudahkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah tema bahasan kajian kita di Sabtu pagi ini mengangkat satu bahasan seputar Ahlul Quran. Jadilah Ahlul Quran. Apa itu Ahlul Quran? Ahlul Quran, ahli Al-Quran adalah orang-orang yang mengoptimalkan kebersamaannya dengan Al-Quran. Jelas, mereka cinta kepada Al-Quran. Bukti cintanya itu adalah dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Quran, juga tak lupa mengamalkan Al-Quran. Itulah Ahlul Quran. Jadi Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Hari-harinya selalu dihabiskan bersama dengan Al-Quran. Dan yang disebut dengan Ahlul Quran juga yang termasuk pada kriteria Ahlul Quran adalah mereka yang mungkin bisa jadi belum bisa membaca Al-Quran, tapi ada kesemangatan untuk mau belajar Al-Quran. Ya, ada kesemangatan untuk bisa dan tidak ada rasa malu, rasa sungkan meskipun di usia yang sudah senja. Pokoknya Ustadz saya ingin bisa baca Quran. Maka insya Allah Bapak Ibu siapapun yang termasuk kategori itu adalah Ahlul Quran. Ya. Jadi kata-katanya bukan tidak bisa baca Quran ya, belum bisa baca Quran, ada keinginan bukan hanya sekedar keinginan, cita-cita, impian saja, tapi diwujudkan lewat aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Ya datang. Entah datang ke ustadznya atau ustadznya yang dipanggil ke rumah untuk privat ngaji, belajar Al-Quran, meskipun ya dari alif-alifan, dari dasar, nggak ada persoalan. Ketika dia kemudian mau membuka dirinya dan meyakini bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang pasti Allah berikan kemudahan bagi siapapun, bukan hanya bagi anak-anak kita mungkin yang di pesantren ya, yang disebut dengan santri. Al-Quran ini mudah bukan hanya untuk para kiai, para ustadz, tidak hanya untuk mereka, tapi siapapun, meskipun latar belakang kita bukan dari pesantren, tapi ketika ada keinginan kita untuk belajar Al-Quran, maka Allah akan berikan kemudahan. Dan banyak tentu jaminan-jaminan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ada di surat Al-Qamar di antaranya ayat 17. Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk peringatan. Pertanyaannya adalah, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran tersebut? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang disebut ahlul Quran juga, mereka mungkin belum belum hafal Quran. Ada orang-orang yang belum hafal Quran, tetapi hidup dan kehidupannya petunjuknya adalah Al-Quran. Dia menjalankan kehidupannya, dia melangkahkan kakinya itu tiada lain langkah-langkah kakinya, pedoman hidupnya itu adalah pedoman Al-Quran. Ya, jadi meskipun ada di antara kita mungkin Ustadz saya belum hafal Quran, apakah saya termasuk kategori ahlul Quran, ahli Quran? Iya, dengan catatan kalau Al-Qur'annya dijadikan petunjuk hidup kita. Ya, contoh dari Al-Quran sebagai petunjuk ketika seseorang tetap melaksanakan sholat, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia istiqomah, ketika dia kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka itulah ahlul Quran. Nah, yang sering kemudian dipertanyakan adalah memang ada apa sih yang jadi spesial? Apa sih keistimewaan bagi ahlul Quran? Kalau kita perhatikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina min khalqih. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara makhluknya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Waqila, kemudian ditanyakan, waman ahlullah, siapa keluarga Allah itu? Allah punya keluarga. Siapa keluarga Allah itu? Keluarga Allah itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ahlul Quran wa khassatuh, ahli Al-Quran dan orang pilihan Allah. Jadi ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah, dekat sama Allah, cinta sama Allah, dan tentu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang lagi-lagi muncul adalah apa kemudian ciri-ciri dari ahlul Quran? Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu juga siapapun ya, mojang-bojang, para pemuda-pemudi yang hadir, yang ikut menyaksikan, karena kajian kita tentu bukan hanya via Zoom saja ya, ini juga bisa disaksikan melalui YouTube. Nah, jadi apa ciri-ciri ahlul Quran? Apakah mungkin ciri-ciri itu ada pada diri kita? Yuk kita deteksi. Ciri-ciri dari ahlul Quran yang pertama adalah selalu bersemangat dalam melaksanakan amal soleh yang diperintahkan, yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini ciri yang pertama ya. Ciri yang pertama, kalau kita ingin disebut sebagai ahlul Quran, kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, ahli Al-Quran, maka jadilah kita sebagai pribadi-pribadi yang selalu bersemangat, selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan seluruh amal soleh. Cinta dengan amal soleh. Masya Allah, tabarakallah. Ramadan memang sudah berakhir. Tapi apakah berakhir pula amal soleh yang harusnya kita lakukan? Oh, tentu tidak. Karena pesan dari para ulama salaf, kunu rabbaniyin, wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani. Hamba-hamba Rabbani, Rabbani itu siapa? Hamba-hamba Allah yang kenal Allahnya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Yang cinta kepada Allahnya bukan hanya terbatas pada Ramadan saja. Yang cinta Al-Quran dan senantiasa berinteraksi dengan Qurannya bukan hanya di Ramadan saja. Mau itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya 11 bulan setelah Ramadan dia tetap bersemangat untuk mencintai Allah, dia tetap bersemangat untuk mengenal Allah, dia tetap bersemangat untuk mencintai Al-Quran dan dia pun tetap bersemangat untuk melakukan amal soleh. Itulah hamba Robbani. Wala takunu ramadhaniyin. Sebaliknya kita jangan menjadi hamba-hamba Ramadhani. Hamba-hamba Ramadhani, hamba-hamba Ramadhani itu apa Ustadz? Hamba-hamba Ramadan adalah orang yang kenal Allahnya hanya di bulan Ramadan saja. Punya semangat getol rajin ibadahnya hanya pada bulan Ramadan saja.
interaksi dengan Al-Qur'annya hanya pada bulan Ramadan saja. Begitu Ramadannya usai sudahlah amal-amal yang dia biasa lakukan di bulan Ramadan. Waktu Ramadan, oh rajin menjaga hatinya. Waktu Ramadan rajin begitu terjaga lisannya. Tidak ada kata-kata kotor, kata-kata menyakitkan. Hatinya pun terus bersih ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu selesai Ramadan, yang awalnya lisannya terjaga menjadi tidak terjaga. Yang awalnya lisan dan kata-katanya baik, lisannya terjaga, begitu selesai Ramadan kata-katanya kotor. Hatinya pun demikian menjadi kotor, menjadi rusak. Nah, berarti ini hamba-hamba Ramadan, hamba-hamba Ramadan. Maka kita jangan jadi hamba Ramadan ya. Punya semangat amal solehnya hanya di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah kita sebagai hamba Robani. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi ciri pertama kalau kita ingin menjadi ahlul Quran ya. Kita ingin menjadi ahlul Quran, ciri yang pertama adalah selalu bersemangat, ya, harus selalu bersemangat untuk melakukan amal soleh yang Allah syariatkan, yang Allah telah sampaikan, ya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensyariatkan amal-amal soleh tersebut. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, tentu kita mengenal yang namanya Abu Bakar, ya, sahabat Rasulullah yang mulia. Abu Bakar ini disebut sebagai seorang sahabat yang sabak. Apa itu sabak? Sabak itu adalah tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu amal soleh kecuali Abu Bakar bersegera melakukan amal soleh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sabak. Jadi sabak itu adalah tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu amal kecuali Abu Bakar pasti mengikuti amal yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar pasti bersegera melakukan amal sebagaimana amal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sabak. Sehingga ya membuat Umar bin Khattab menjadi gibtoh, ya, iri kepada Abu Bakar. Iri, kabita gitu kan. Pengen seperti Abu Bakar yang punya kesemangatan beramal soleh. Maka wajar kemudian Abu Bakar disebut sebagai sabak. Jadilah kita seperti halnya Abu Bakar ya. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, kita bersegera melakukannya. Satu contoh amalan, misalkan apa, Bapak Ibu? Sholat duhanya, yuk Bismillah sebelum ngantor ya. Atau mungkin pas di kantor, sebelum mulai kerja, awali dengan sholat duhanya. Ya, Ustadz, saya hanya bisa laksanakan 2 rakaat, nggak apa-apa. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang meskipun sedikit tapi terus menerus ya. Ya Alhamdulillah kalau kemudian bisa banyak, bisa besar, bisa kemudian kita terus menerus, Alhamdulillah. Jadi satu hal misalkan amalan sholat duhanya, kita rajin melaksanakan sholat duha, kemudian kita rajin sholat malamnya, qiyamul lail, ya, qiyamul Ramadan, tarawihnya boleh jadi usai. Udah selesai tarawihnya 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi bukankah setelah tarawih ada pelaksanaan ibadah sholat malam di luar itu? Jelas. Ada qiyamul lailnya, ya, ada tahajudnya. Maka kita kemudian laksanakan, kita rutinkan, Masya Allah. Maka kita menjadi orang yang seperti halnya Abu Bakar yang punya sabak tadi ya. Rasul melaksanakan dan di sanalah kemudian Abu Bakar ikut melaksanakan seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah ahlul Quran. Jadi yang pertama tadi selalu bersemangat untuk melakukan amal soleh. Yuk semangat, semangat dengan infak sodakohnya, semangat dengan umrohnya, semangat dengan ketulusan hatinya, menerima dan memaafkan kesalahan orang lain. Oh, Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan, ya, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, sudah saya maafkan. Menjadi pemaaf. Nah, setelah Ramadan, harusnya kita juga menjadi pemaaf. Wal'afina aninnas. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah wal'afina aninnas. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, yuk. Bapak Ibu, kita sama-sama untuk bersegera melakukan amal soleh. Bersemangat melakukan amal soleh. Ciri yang kedua dari ahlul Quran itu adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Artinya bersegera melakukan amal soleh. Badiru bil a'mali solihah.
bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Ya, mumpung Allah masih berikan kesempatan. Bapak Ibu, kita semua dikasih kesempatan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati dengan dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh manusia. Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat waktu luang. Saat Allah berikan kesehatan, alhamdulillah Ustadz, sehatnya saya ini dipakai untuk ibadah. Sehatnya saya ini dipakai untuk tahajud. Sehatnya saya ini dipakai untuk tolabul ilmi. Begitupun dengan kesempatan. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Bisa umroh ya. Kesempatan setelah umroh apa ya. Memaksimalkan ibadahnya lagi ya. Kesempatan untuk berzikir kepada Allah ya. Meskipun kita lagi di dalam kendaraan. Ada kesempatan nih. Ada waktu luang di tengah kemacetan perjalanan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada kesempatan untuk sedekah, bismillah, sedekah. Apalagi ketika kita kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan rizki, kesempatan untuk memuliakan orang, kesempatan untuk membahagiakan orang, bismillah. Gak perlu pikir panjang, bismillah. Mumpung diberikan kesempatan. Sungguh sangat rugi kalau saat kita kemudian menyesal ya. Menyesal saat kita sakit, baru tersadar ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Orang kadang-kala kayak gitu ya. Begitu oleh Allah kasih sakit, aduh, nyeselnya luar biasa pas lagi sakit. Aduh, kenapa pas lagi sehat saya nggak khusyuk sholatnya? Kenapa pas lagi sehat saya nggak rajin tolabul ilminya? Kenapa pas lagi sehat saya nggak rajin kajiannya? Begitu dikasih sakit. Tapi begitu dikasih lagi sehat, orang suka jadi lupa lagi ya. Begitupun dengan kesempatan. Yuk, maka kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, jangan menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Amal soleh itu banyak ya. Walaupun kita lagi diberikan ujian dengan keterpurukan lewat ekonomi, harta, aduh yang ada itu pas-pasan, Ustadz. Pemasukan dengan pengeluaran itu pas-pasan, ya Allah Gustinya. Tapi kita masih punya kesempatan beramal soleh yang lain. Atau mungkin bukan lagi pas-pasan, ya minusnya dari pemasukan dengan pengeluaran. Tapi apakah amal soleh itu harus dan mesti selalu dengan harta, sedangkan kondisi kita lagi diberikan ujian kekurangan harta? Tentu harta bukan jadi jalan satu-satunya untuk kita beramal soleh. Masih banyak amal soleh yang lainnya. Masih banyak. Kalau di bulan Syawal, amal solehnya apa nih Ustaz? Kata Rasulullah, man soma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasiyami dahri. Barang siapa yang saum Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian selepas Ramadan, selesai saum Ramadan, lantas kita melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyami dahri, maka seolah-olah dia seperti saum 1 tahun ya. Masya Allah. Keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mengamalkan amal soleh sunnah, yakni pelaksanaan saum syawal. Itu kan amal soleh juga. Ya, tanpa biaya mungkin ya. Ya, kalau sahur ya seadanya lah ya. Kalaupun ekonomi terbatas, sahurnya dengan apa Ustadz? Ya, apa yang bisa kita konsumsi, yang halalan, toiban, maka apa kita konsumsi sebagai upaya kita untuk mengamalkan sunnah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi itu ya ciri yang kedua. Ciri yang kedua dari ahlul Quran itu adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Yuk manfaatkan kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Kalau ada kesempatan, Ustadz saya kemarin belum memaksimalkan kesempatan nih. Allah berikan kesempatan saya dengan kesempatan kedua. Bismillah. Gaskeunnya, gaspol. Waktu dulu-dulu mungkin masih menyanyikan, sekarang bismillah.
tidak akan menyia-nyiakan. Mumpung lagi diberikan kesempatan kedua. Ya, maka orang-orang yang diberikan kesempatan kedua ini, masya Allah, dimaksimalkan dan memaksimalkan ya totalitasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan amal soleh. Nah itu ya Bapak Ibu ya, ciri yang kedua dari Ahlul Quran. Saya ulang dulu ini ciri yang pertama ya, biar ingat dan biar diamalkan. Ciri yang pertama dari Ahlul Quran adalah selalu bersemangat untuk melakukan semua amal soleh. Kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Ya, dan dalam arti bersegera untuk melakukan amal soleh. Ya, ciri yang ketiga dari Ahlul Quran adalah, oh iya, sebelum masuk ke ciri ketiga, saya teringat pada kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu tentu tahu ya, Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, lantas ada orang yang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai khalifah, kapan engkau akan mulai bekerja? Wahai khalifah, kapan engkau akan mulai dinas?" Mungkin itu ya bahasanya ya. Saat Umar bin Abdul Aziz setelah ataupun selesai dilantik menjadi khalifah, rupa-rupanya ada warga yang bertanya, "Kapan engkau akan mulai bekerja, wahai khalifah?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Saya akan mulai kerja, saya akan mulai dinas nanti sore." Lantas orang ini atau warga ini bertanya kepada khalifah, kepada Umar bin Abdul Aziz, "Siapa yang menjamin nanti sore engkau masih hidup, wahai khalifah?" Waduh, pertanyaan ini ngejelek banget ya, masuk banget ke hatinya Umar bin Abdul Aziz. Seketika ketika diberikan pesan nasihat dari orang ini untuk Umar bin Abdul Aziz mulai bekerja, maka seketika Umar bin Abdul Aziz menjawab, apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah, "Aku akan bersegera untuk bekerja. Aku akan bersegera untuk mengurus umat ini dan meninggalkan waktu istirahatku." Wah, Masya Allah. Ya. Jadi pesan yang sangat luar biasa, bersegera melakukan amal soleh dengan tidak menunda-nundanya, dengan tidak menunda-nundanya, itu adalah ciri dari Ahlul Quran yang kedua. Nah, ciri dari Ahlul Quran yang ketiga adalah mudah tergugah untuk beramal soleh. Masya Allah. Bahagia, senang kalau di antara jamaah itu yang kalau bahasa Sunda itu kabitaan gitu ya. Apa itu kabitaan tuh? Iri, ya, iri dalam kebaikan boleh kan ya. Ketika orang melakukan amalan tuh, pengen kayak dia. Ketika ada yang umroh, Masya Allah, umrohnya juga setahun berapa kali beliau ini ya. Bahkan sebulan sekali mungkin udah hajinya. Haji yang wajib satu kali ya. Kemudian umroh nih, umroh berkali-kali berulang-ulang. Allah kasih lagi dia kesempatan untuk pergi lagi. Masya Allah, lantas kita itu iri sama dia. Ghibtoh, apa? Pengen kayak dia, pengen seperti dia. Masya Allah, ketika hati kita mudah tergugah, maka sesungguhnya kita termasuk ahlul Quran. Ya, apabila kita melihat orang lain beramal soleh, terketuk hati kita, timbul perasaan tidak ingin kalah dalam beramal soleh, maka kemudian dia langsung beraksi melakukan amal soleh tersebut, maka dia itu adalah ahlul Quran. Yuk kita evaluasi, kita introspeksi, kita tanyakan pada diri kita, apakah kita udah termasuk orang yang tergugah nggak? Kalau orang nih tadarus Qurannya, Masya Allah, one day one juz, satu hari satu juz. Ada nggak rasa iri dalam hati kita, kabita gitu, ya Allah. Oh yang sapertos anjeunanya pengen kayak dia, ya Allah. Lantas dia bukan hanya sekedar keinginan doang, tapi kemudian ada aksinya. Ah udah saya juga mau lebih baik dari dia. Satu hari dua juz, kenapa tidak ya? Ada orang yang bersedekah mungkin dengan harta yang dia berikan, dia tunaikan 500.000. Masya Allah, luar biasa. Dia tunaikan 500.000. Saya tergugah dengan dia. Pengen melebihi dia. Berlomba-lomba dalam kebaikan kan boleh ya. Harus. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia sedekahnya 500.000. Saya 5 juta. Digaskeunnya 5 juta. Saat dia sedekahnya 5 juta, bismillah 10 juta. Saat dia kemudian 10 juta, bismillah 15 juta. Ya,
Karena Allah berikan kaduduh ke kita ya lewat rizki yang begitu lancar mengalir ya. Di tengah kondisi teman-teman yang lain nggak selancar kita, lantas kita dikasih rizki yang Masya Allah, tabarakallah, Bismillah, gas ke 15 juta. Gaskeun berapa yang memang mampu dan kita pun semampu dan mampunya kita. Maka Masya Allah, kalau kita tergugah dan mudah gampilan gitu, kabita mudah tergugah, maka kita termasuk ahlul Quran. Bahagia banget ya. 3 poin tuh ya, ciri dari ahlul Quran. Pertama, selalu bersemangat untuk melakukan amal soleh. Ya, semua amal soleh dia itu semangat banget. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh, bersegera melakukan amal soleh. Dan ciri yang ketiga dari ahlul Quran itu adalah mudah tergugah untuk beramal soleh. Nah, Ustadz, yang jadi pertanyaan berikutnya itu kan baru ciri. Langkah-langkahnya apa? Agar saya bisa menjadi ahlul Quran. Langkah menjadi ahlul Quran adalah yang pertama, berdoa kepada Allah. Doa terus-menerus, siang malam kita berdoa, sepanjang pekan, bulan, dan tahun kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku ahlul Quran, ya Allah jadikan keluargaku ahlul Quran, ya Allah jadikan keturunanku, anak-anakku sebagai ahlul Quran. Doa ke Allah, minta ya Allah. Ya, sepanjang waktu kita minta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai ahlul Quran, agar kita dimudahkan menjadi orang yang selalu bersemangat melakukan amal soleh. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Ya Rob, mudahkan hati ini tergugah untuk melakukan amal soleh. Minta ke Allah, ya, agar kita menjadi ahlul Quran. Itu langkah menjadi ahlul Quran yang pertama. Langkah menjadi ahlul Quran yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai agenda pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari. Dulu suka ada istilah ya Bapak Ibu ya, dahulukan membaca Quran daripada membaca koran. Nah, kalau sekarang berarti istilahnya dahulukan membaca Quran daripada buka medsos, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube. Ya, jangan itu jadi utama dan pertama. Bangun tidurku terus buka TikTok. Mau tidurku terus buka Instagram. Sekarang fenomenanya seperti ini. Mengerikan ya. Jadi yang menjadi agenda pertama dan utama dalam kehidupan kita apa? Quran. Insya Allah. Kalau kita jadi ahlul Quran itu pasti Allah berikan kemuliaan Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita harus punya kesemangatan hidup untuk lebih dekat dengan Al-Quran, mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai persiapan kehidupan akhirat. Bagi yang belum bisa baca Quran, yuk bismillah, mudah-mudahan dengan tausiah, kajian, nasihat ini tergerak hati kita untuk saya mau belajar Quran, Ustadz. Ya, terlepas usia saya sudah 50, 60 tahun, 70 tahun, sok bismillah. Dan sekarang banyak sekali metode-metode belajar Quran. Ya, saya pun mengeluarkan satu metode buku ya, judulnya Saquran, Samudra Quran, cara cerdas, cara mudah belajar membaca Quran, itu dari nol sampai bisa insya Allah. Banyak teman-teman saya, teman-teman juga kemudian bikin metode-metode mudah praktis bisa baca Quran dan saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak bisa baca Quran. Yang ketiga, langkah untuk menjadi ahlul Quran adalah berusaha untuk memahami dan mentadaburi Quran. Yuk Bapak Ibu yang sudah bisa baca Quran, ayo dong belajar Qurannya jangan terhenti dari membaca saja, tapi ada upaya, ada ikhtiar kita untuk berusaha memahami Al-Quran, mentadaburi Quran. Ini tuh penjelasannya apa ini Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Difahami berawal dari terjemahan dulu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fahami itu ya maknanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah. Apa bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kita pelajari tafsirnya. Dan sekarang untuk belajar tafsir, untuk memahami Al-Quran, nggak ada alasan ya. Sekarang itu medianya dahsyat Bapak Ibu. Bisa di download ya aplikasinya. Bahkan Kementerian Agama sendiri sudah lama mengeluarkan Quran Kemenag. Di sana ada tafsirnya, di sana ada apa sih qori bacaan Qurannya. Yang ingin dengar suara imam-imam dari Timur Tengah ya dari bacaan yang kita klik, kemudian tinggal pilih ingin bacaan siapa. Syekh Abdurrahman As-Sudais, ada Syekh Al-Hudzaifi, ada Syekh
banyak ya, ada Syekh Mishari Rashid, ada Syekh Mahir Al-Mu'aqli, banyak sekali. Ada Syekh Al-Ghamidi, tinggal dipilih, klik, Masya Allah. Tinggal kita dengarkan, simaan menyimak lantunan ayat Al-Quran tersebut, termasuk memahami Al-Quran juga sekarang Alhamdulillah diberikan kemudahan. Dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu umroh juga di beberapa hotel, bahkan di masjid atau di beberapa tempat ziarah, kadang suka ada tuh buku-buku gratis. Ya, dan tersedia juga bahasa Indonesianya ya. Jadi Bapak Ibu, langkah yang ketiga untuk menjadi ahli Quran adalah kita berusaha ya, yuk berusaha untuk memahami Quran, belajar Al-Quran. Kalau biasanya mungkin tadarus dalam arti di kita kan tadarus hanya baca ya, hanya baca Arabnya. Bagus tentu ya, Masya Allah. Allah muliakan bagi orang yang membaca juga. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, maka baginya dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu adalah 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, hebatnya Quran ini baca apa? Membacanya saja, membaca Arabnya saja itu dihitungnya satu hurufnya satu kebaikan. Satu kebaikan itu berapa kali lipat? 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi entah berapa ribu juta, miliar, triliun kebaikan yang didapat bagi orang-orang yang selalu membaca Quran. Nah, maksud saya tingkatkan. Selain dari baca Arabnya, Alhamdulillah kalau sudah bisa ya. Yuk kita tingkatkan lewat belajar terjemahnya, belajar tafsirnya gitu ya. Ya, syukur-syukur kita sengaja mengagendakan waktu khusus untuk belajar tafsir gitu ya. Kita datang ke kajian atau mungkin kita meluangkan waktu belajar kajian khusus tafsir Al-Quran, maka insya Allah itu kita termasuk ahlul Quran ya. Langkah ketiga yakni selalu bersemangat untuk berusaha memahami dan mentadaburi Al-Quran. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik ahlul Quran ya. Hal ini diungkapkan oleh Aisyah, karena khuluquhul Quran adalah kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persis dengan Al-Quran. Yang bahasan berikutnya adalah gimana dengan balasan bagi ahlul Quran? Ada nggak Ustaz balasan bagi ahlul Quran? Balasan bagi ahlul Quran, Bapak Ibu bisa lihat di surat Fatir ayat 33 sampai 35 ya. Balasan dari ahlul Quran bagi ahlul Quran itu adalah mereka akan hidup di surga Aden dengan penuh kebahagiaan, menikmati berbagai perhiasan dan baju sutra. Balasan bagi ahlul Quran adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak lagi merasakan kesedihan yang biasa dirasakan saat hidup di dunia, dan bersyukur kepada Allah karena dengan karunia-Nya Allah telah menempatkan mereka ya ahlul Quran di negeri yang kekal, Darul Muqamah, yang tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi keletihan, sebagaimana yang sering mereka rasakan waktu di dunia. Ustadz, ada nggak balasan bagi yang mengabaikan Quran? Hati-hati nih. Kalau tadi balasan bagi yang mengamalkan Quran, ada nggak balasan bagi yang mengabaikan Quran, cuek terhadap Quran? Ada sih Quran, tapi hanya dipajang doang. Masih bersih, pakai plastik ya. Kemudian nggak ada kemauan untuk belajar Quran. Jangankan tafsir, jangankan belajar memahami, baca Quran aja nggak bisa, nggak ada kemauan persoalannya. Apalagi di usia yang sudah senja, itu kan termasuk orang yang mengabaikan Quran. Kehidupannya pun jauh dari Quran. Nah, gimana balasannya? Balasannya ini disebut di surat Fatir ayat 36 sampai 37, dilemparkan ke neraka jahanam. Mereka tidak akan mati atau musnah sehingga kekal siksaannya. Balasan bagi orang yang mengabaikan Quran adalah selalu dalam siksaan yang terus-menerus, tidak ada keringanan walaupun sehari. Dan balasan bagi mereka yang mengabaikan Al-Quran adalah berteriak sekeras-kerasnya minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Tapi itu semua kemudian tidak bisa mereka dapatkan untuk dikembalikan ke dunia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mudah-mudahan penjelasan kajian singkat ini ya. Singkat mungkin waktunya ya. Menurut Bapak Ibu, tapi persiapannya mas seminggu ini tuh. Persiapan materinya mas bisa jadi seminggu ini ya. Tapi pemaparannya mungkin cuma 45 menit, sejam.
Tapi mudah-mudahan meskipun hanya singkat, padat, karena waktu kita terbatas juga ya. Tapi menjadikan ilmu bukan hanya untuk yang menyimak, mendengarkan, melihat, menyaksikan tayangan ini. Tapi insya Allah tentu bagi saya pribadi juga yang terus berusaha untuk menjadi ahlul Quran dengan poin-poin yang tadi disampaikan ya, ciri dan langkah yang semoga Allah mudahkan ya untuk kita menjadi ahlul Quran. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu jamaah yang sudah memiliki pertanyaan, boleh untuk langsung disampaikan ataupun dapat di chat melalui kolom chat. Baik, Ustadz sudah masuk pertanyaan dari Bapak Hikam. Assalamualaikum Ustadz, minta tips agar kita bisa menang dalam perlombaan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Tips agar menang dalam perlombaan kebaikan. Keren ini Pak. Masya Allah, semoga Allah muliakan Bapak, Allah mudahkan urusan Bapak ya. Tips agar kita menang dalam perlombaan kebaikan ya tentu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah ya. Agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ketulusan hati, kebersihan hati ya dalam melakukan setiap amalan. Jangan pernah kita lupakan ya bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kan semuanya dari Allah. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ini perlombaan kebaikan, fastabiqul khairat ya. Mudahkan hamba untuk meluruskan niat, tashehun niat dalam melaksanakan amalan. Sehingga ketika hamba menang, gitu ya. Ini kalau bagaikan perlombaan ya, kitanya menang juara pertama. Semoga hati kita tulus semata-mata ingin mendapatkan balasan darimu, bukan dari balasan dari makhlukmu ya. Ketika hati kita sudah bersih dan kita berdoa kepada Allah, yang kedua tentu adalah berupaya terus untuk agar Allah menanamkan terus kepada kita kecintaan untuk beramal soleh itu ya. Maka bersyukur, tadi saya sampaikan bersyukur banget kalau ada orang yang mudah tergugah melakukan amal soleh. Kabitaan we jalmi etama gitunya resep gitu. Justru sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat sengsara bagi orang yang kabita ge henteu gitu. Jangankan melakukan amal soleh, untuk sekedar iri saja nggak ada dalam dirinya. Ya, nggak ada sedikit pun dalam dirinya. Ini kan mengerikan. Saya teringat pada pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada ila fitnatain. Tidak boleh hasud kecuali pada dua hal. Hasud di sini tentu maksudnya adalah ghibtah ya. Kita iri pada seseorang, tapi keirian tersebut tidak mengakibatkan dan tidak menyebabkan nikmat dari orang itu hilang gitu ya. Enggak. Justru kita iri dalam ketaatan, iri dalam kebaikan. Nah, lebih spesifik lagi Rasul menyebutkan uh, la hasada ila fitnatain, tidak boleh hasud kecuali kepada dua hal. Dua hal ini apa? Yang perlu kita hasudi. Pertama, rajulun atahullahul Quran fahuwa yatsluhu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang oleh Allah diberikan kemampuan interaksi dengan Qurannya lebih dari orang yang lain ya. Dia baca Quran sepanjang malam dan siang, maka kemudian kita iri, resep kabita ya. Setiap kali saya lewat ke rumah si bapak itu, setiap kali saya ngelewat ke rumah ibu itu di blok itu, yang terdengar itu Quran aja, masya Allah. Kita iri, maka sungguh berbahagia kalau kita masih punya rasa iri ya. Berarti kita punya iman. Kedua adalah warajulun atahullahu malan, seseorang yang oleh Allah diberikan harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Lantas harta tersebut dipakainya untuk di jalan Allah, dia infakkan ya sepanjang malam dan siang. Maka suka ada istilahnya, aduh Masya Allah si Pak Haji etamanya meni getol infak sodakoh nate ya Allah Gusti nggak kenal waktu, nggak kenal siapa yang dia berikan, Masya Allah. Udah nggak perlu lagi proposal kalau sama beliau mah sekali berucap udah golosor lancar gitu kan, apa infaknya. Dan Masya Allah
Ketika orang-orang seperti ini lantas kita irii ya, asudi, irii, gipto, maka alhamdulillah beruntung. Kalau kita bisa melaksanakan seperti yang dia laksanakan, alhamdulillah. Ya, Quran. Teman kita baca Qurannya bagus nih, sedangkan baca Quran kita masih masih terbata-bata. Kita ingin seperti dia. Bismillah. Privatnya jangan sebulan sekali, kelamaan itu ya. Privat sebulan sekali. Seminggu sekali kelamaan. Kan pengen perlombaan, kita pengen menang. Privatnya setiap hari, guys. Masya Allah. Ya, terus sungguh-sungguh. Udah selesai, ustadznya udah pulang. Ngajarin kitanya. Dibaca lagi, dikaji lagi. Manfaatkan YouTube-nya, tutorialnya. Sehingga kita kemudian menang dalam perlombaan kebaikan tersebut. Nah, maka alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua punya apa? Ketulusan hati, ketulusan jiwa kita dalam beramal soleh, kebersihan, kebeningan hati ya. Karena amal soleh ngapain kalau kemudian tidak ada ketulusan hati? Kan dua prinsip agar amal soleh kita diterima. Pertama adalah tashihun niyah, meluruskan niatan kita. Kedua mesti mutabaah ya, mesti itiba'ur rasul ya, mengikuti rasul, lihat ada nggak perintahnya dari Allah dan rasulnya gitu ya, benar cara melakukannya benar, maka insya Allah amal soleh tersebut akan diterima. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pemenang yang kelak akan Allah berikan hadiahnya, surganya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz atas jawaban dari pertanyaannya. Kita masih buka satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan melalui kolom chat atau boleh dibuka mikrofonnya. Ibu Erna, mungkin ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ustadz. Kalau begitu, mari kita tutup sesi kajian pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang tentunya juga akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Ustadz Deden Nugraha. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Marilah Bapak Ibu rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni segala kesalahan hamba, ya Rabbana. Ampuni segala kezoliman hamba, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, dosa yang hamba lakukan kepada pasangan hamba, ya Allah. Dosa kesalahan yang hamba lakukan kepada orang tua hamba, dosa kesalahan yang hamba lakukan kepada anak-anak hamba, ya Rob, kepada tetangga hamba, kepada rekan-rekan kerja hamba. Ya Allah, lisan ini seringkali tidak terjaga, ya Rob, sehingga menyakiti perasaan saudara kami, ya Allah. Maafkan atas ketidakterjagaan lisan ini, maafkan, ya Allah, atas kelancangan sikap ini, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh mengerikan jikalau engkau tidak menurunkan ampunanmu kepada kami, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampun ya Allah atas setiap kezoliman kami ya Rabbana. Jikalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami menjadi hamba-hambamu yang rugi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Maafkan dan ampuni pula ya Allah kesalahan orang tua kami. Muliakan orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Rob, sehatkan selalu. Jauhkan dari kesulitan kehidupannya, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah wafat, yang sudah mendahului kami, rahmati orang tua kami, masukkan ke dalam syurgamu, ya Allah. Kumpulkan bersama para nabi, para sidikin, para syuhada dan solihin. Ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Bukakan hati kami untuk menerima maaf.
menerima maaf bagi siapapun yang telah melakukan kesalahan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersihkan hati kami, lembutkan hati kami, lunakkan hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong, sikap dan sifat takabur. Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kami kesempatan kedua, ya Rabb. Setelah Engkau berikan kesempatan pertama, mungkin kami lalai. Berikan kami kesempatan kedua, ya Allah. Untuk kembali kepadamu, untuk bertobat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Lembutkan, lunakan hati kami untuk senantiasa berada di jalanmu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan hamba, keluarga hamba, keturunan hamba menjadi ahlul Quran, ya Rabb. Jadikan kami menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami menjadi keluarga yang cinta kepada Rasulmu, cinta kepada sunnahmu, sunnah Rasulmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Siapapun yang hari ini sedang terlilit utang piutang, ya Rabb, mudahkan untuk bisa melunasinya, ya Allah. Siapapun, ya Allah. Cukupkan rezeki mereka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. يا رزاق اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, siapapun kaum muslimin termasuk kami yang merindukan ke Baitullahmu, mudahkan kami ya Rabbana untuk bisa kembali umrah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa sujud, bersimpuh di hadapan-Mu, ya Rabb. Di Ka'bah-Mu mudahkan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk haji tahun ini, ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa haji tahun ini, ya Allah. Undang kami segera ke Baitullah-Mu dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun di antara kami yang sedang sakit, sehatkan, ya Allah. Sehatkan, ya Rabbana. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيهم. Ya Allah, bagi siapapun yang saudara-saudara kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, yang sudah wafat, ya Allah, maafkan kesalahannya. Rahmati mereka, ya Rabbana, masukkan ke dalam syurgamu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, mudahkan urusan kami, ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Serta jauhkan kami, ya Allah. Hindarkan kami dari siksa neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin dan tak lupa kita juga mendoakan ya saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan dan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ustadz atas doa dan ilmunya pada hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada hari ini. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.